Bab 1507, Altar Klan Pemusnahan Segel. Bahkan Wang Lin merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Nether Beast seperti ini. Dia memikirkan pria malang yang ditakuti setengah mati oleh Nether Beast. Orang menyedihkan itu masih berada di alam Nether Beast, dan tidak diketahui bagaimana keadaannya. Wang Lin tidak punya waktu untuk merawat seseorang yang tidak dia kenal. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke Nether Beast. Nether Beast berubah menjadi seberkas cahaya hantu dan terbang ke tubuhnya. Itu menyatu dengan bintang kedua Wang Lin dan menghilang. Melihat ke kejauhan, melihat Alheaven, Wang Lin telah menyelesaikan 4 tugas. Dia telah menyelesaikan beberapa karma dan juga bertemu dengan beberapa teman lama. Wang Lin tidak bisa meminta lebih banyak dan pergi ke kejauhan sambil menghela nafas. Alam di dalam Nether Beast tidak terbatas, itu kacau dan bisa besar atau kecil. Pada saat ini, bagian dalamnya kacau balau, dan kultivator yang tampak menyesal telah menjelajahi bagian dalamnya selama ratusan tahun. Binatang itu sangat sabar. Ia menunggu ratusan tahun, namun pada akhirnya saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan pergi. Namun, setelah alam 7 warna runtuh, di mana saya berakhir? Kultivator ini bingung dan bingung. Dia telah memikirkan hal ini selama ratusan tahun. Sial, domain bintang apa tempat ini? Saya belum pernah bertemu satu pun makhluk hidup selama ratusan tahun. Mungkinkah saya berada dalam keretakan spasial? Saya tidak percaya. Pasti ada jalan keluarnya. Kultivator tua telah menyemangati dirinya sendiri seperti ini selama ratusan tahun terakhir untuk menjaga dirinya tetap waras saat dia terus mencari. Di Alheaven, ada sebuah planet berlumuran darah yang mengambang di antara bintang-bintang. Di antara bintang-bintang, planet ini memancarkan cahaya darah raksasa yang menerangi area tersebut. Seseorang bisa merasakan aura darahnya yang kuat bahkan dengan mata tertutup. Sosok Wang Lin muncul di luar planet berwarna darah ini. Menatap planet darah, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan ruang penyimpanannya terbuka. Setan kuno itu muncul dan Wang Lin meraih lehernya. Bicaralah, rahasia apa? Setan kuno dipenuhi dengan ketakutan dan perjuangan. Dia segera berkata, saya akan bicara, tetapi Anda harus melepaskan saya. Wang Lin dengan tenang berkata, jika rahasia ini berguna bagi saya dapat memberi Anda kesempatan. Meskipun iblis kuno itu ketakutan, dia tetap berteriak, kesempatan saja tidak cukup. Jika kamu tidak melepaskanku, aku tidak akan bicara. Bahkan jika kamu mencari jiwaku, itu tidak ada gunanya. Sebagai anggota klan iblis kuno, saya memiliki metode sendiri untuk melawannya. Wang Lin dengan dingin menatap iblis kuno di tangannya, tapi dia tidak berbicara. Namun, di bawah tatapannya, iblis kuno itu menjadi semakin ketakutan. Setelah sekian lama, Wang Lin berkata, jika kamu tidak ingin berbicara, lupakan saja. Dia kemudian menggerakkan tangan kanannya. Dia akan mengembalikan iblis kuno itu ke ruang penyimpanannya. Iblis kuno itu ketakutan dan berteriak, saya akan bicara. Aku akan bicara. Kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan berbohong padaku dan memberiku kesempatan pada akhirnya. Wang Lin mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Iblis kuno itu merasakan jantungnya berdebar kencang dan tidak berani membuang waktu lagi. Dia dengan cepat berkata, di planet darah ini, ada celah spasial yang hanya bisa saya buka. Di dalamnya ada sebuah altar yang berisi mantra yang kuat.
Itu berasal dari alam surgawi kuno, dan jika seseorang beruntung, mereka dapat memahami 3 mantra kehidupan. Setelah berhasil, kamu akan memiliki 3 nyawa. Bukalah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan iblis kuno itu mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, dia tidak berani melawan dan dengan cepat terbang menuju planet darah. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengikuti iblis kuno menuju planet darah. Iblis kuno ada di depan, dan ada sedikit rasa dingin yang tersembunyi di matanya. Ketika dia mendekati planet darah, dia menunjuk ke sana. Seluruh planet darah bergetar dan retakan raksasa muncul di sana. Retakan ini menembus seluruh planet darah. Seolah-olah seseorang sedang mengiris planet ini dengan sebuah kata raksasa. Saat gemuruh bergema, Wang Lin menyaksikan planet darah raksasa ini terbelah di tengah dan menjadi 2,5 bola. Helaian darah menutupi area di antara 2,5 bola, cukup untuk mengganggu pandangan seseorang. Samar-samar orang bisa melihat celah spasial sepanjang 100 kaki di tengah garis darah yang tak berujung ini. Keretakan spasial ini seperti mulut besar dengan banyak batasan yang menutup tepinya agar tidak menutup. Iblis kuno dengan hormat berdiri di sana dengan ketakutan di matanya dan dengan lembut berkata, "Ini dia, garis darah ini mengandung darah keluarga Yao dan juga energi iblis esensi hidupku. Kecuali saya yang memimpin, tidak ada yang bisa masuk." Keretakannya juga sangat rapuh, jika seseorang mencoba masuk dengan paksa, itu akan runtuh. Tatapan Wang Lin menyapu garis darah dan dia perlahan berkata, "Pimpin jalan." Iblis kuno itu dengan cepat mengangguk dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Garis darah itu sepertinya menyadarinya dan perlahan mundur untuk membuka jalan. Wang Lin perlahan mengikuti iblis kuno itu. Setan kuno itu sangat gugup. Dia tahu apakah dia bisa melarikan diri atau tidak. Semuanya bergantung pada ini. Garis darah berangsur-angsur mundur dan sekarang dia berada 100 kaki dari celah spasial. Ketegangannya telah mencapai puncaknya, tapi dia tidak mengungkapkan satupun. Iblis kuno berhenti di luar celah spasial dan berbisik, "Ini tempatnya, altar ada di dalam, dia sedang menunggu yang lain masuk, dia masuk, Wang Lin masuk bersamanya, atau bahkan untuk abudak untuk masuk. Tidak peduli apa yang terjadi, selama seseorang masuk, tidak peduli siapa, dia yakin bisa melarikan diri." Pada saat kritis ini, ketegangan dalam pikirannya sangat kuat dan dia tidak dapat mengungkapkan kekurangan apapun. Wang Lin melihat celah setinggi 100 kaki. Samar-samar dia bisa melihat sebuah altar di dalam genangan air berwarna darah. Dia perlahan berkata, "Kamu sangat gugup." Pikiran iblis kuno bergetar dan dia tersenyum. Sebelum dia dapat berbicara, dia hampir kehabisan akal dengan apa yang dikatakan Wang Lin selanjutnya. Altar klan pemusnahan penyegel dari sistem bintang kuno yang hilang tampak berbeda dari ini. Wang Lin menarik pandangannya dan menatap iblis kuno itu sambil tersenyum. Kamu, iblis kuno itu memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan hatinya bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin sudah mengetahui hal ini. "Kesabaran saya ada batasnya. Karena aku menjanjikanmu kesempatan, aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluarkan altar yang sebenarnya." Wang Lin dengan tenang menatap iblis kuno itu. Semakin tenang Wang Lin, semakin misterius dia memandang iblis kuno. Berapa banyak yang dia ketahui. Pikiran iblis kuno itu bergetar. Dia tidak bisa memahami pikiran Wang Lin. Namun,
Apa yang dikatakan Wang Lin membuatnya takut. Wang Lin perlahan berkata, aku akan memberimu waktu 3 napas. 1, 2. Tepat di dalam celah, tapi bukan yang Anda lihat. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengambilkannya untukmu. Atau kamu bisa ikut denganku. Iblis kuno itu dipenuhi dengan keputusasaan, seolah-olah dia telah terlihat jelas dan melepaskan semua perlawanan. Wajahnya dipenuhi kepahitan. Wang Lin dengan tenang menatap iblis kuno itu dan suaranya menjadi dingin. Masuklah ke dalam. Hati iblis kuno itu bergetar dan dia perlahan berjalan menuju celah. Saat dia hendak masuk, dia sepertinya melihat sedikit ejekan di mata Wang Lin. Kenapa dia begitu percaya diri, dia berani membiarkanku masuk? Mungkinkah dia telah memberi batasan pada saya? Begitu saya memasuki celah ini, dia akan memicu batasan tersebut dan membunuh saya sebelum saya dapat melarikan diri. Keretakan itu hanya berjarak 1 langkah dari iblis kuno, tapi rasanya seperti itu, jauh sekali. Kaki kanannya sudah berada di udara, tapi dia ragu-ragu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat iblis kuno melihat ke celah di depannya, keraguannya menghilang. Saat kaki kanannya hendak jatuh, dia mendengar desahan. Pikiran iblis kuno itu runtuh, dia tidak berani bertaruh. Jika dia menang, tidak diketahui apakah dia akan hidup atau mati. Jika dia kalah, dia pasti akan mati. Jika dia tidak berjudi, masih ada secercah harapan. Merasa getir, iblis kuno itu menarik kaki kanannya dan mundur beberapa langkah. Dia mencapai celah dan altar di dalamnya runtuh. Kemudian sebuah paviliun berwarna darah terbang keluar dari celah tersebut. Pada saat yang sama, keretakan itu menutup dan menghilang dengan cepat. Ada 3 altar klan pembasmian penyegel. Masing-masing dapat ditemukan di dalam paviliun darah. Hanya ada 1 di sini dan 2 lainnya hilang. Saya harap Anda menepati janji Anda dan memberi saya kesempatan. Iblis kuno itu tersenyum kecut dan menutup matanya. Dia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Wang Lin, tetapi pada saat terakhir dia tidak memiliki keberanian untuk berjudi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyegel iblis kuno di dalam ruang penyimpanannya. Dia kemudian diam-diam melihat ke paviliun darah. Dia juga memilikinya. Setelah hening beberapa saat, Wang Lin menyimpannya dan menghilang di antara bintang-bintang dengan 1 langkah. Pikiran Wang Lin seperti iblis, dan meskipun iblis kuno itu licik, dia bukan tandingan Wang Lin. Tindakan dan ucapan Wang Lin adalah bagian dari pertarungan mental, dan iblis kuno telah kalah. Di tepi sistem bintang Al-Heaven, yang terhubung dengan sistem bintang Laut Awan, Wang Lin muncul. Dia melihat kehampaan sekarang setelah penghalang antara 2 sistem bintang telah menghilang. Air Daois. Aku akan membalas dendam atas masa lalu. Alam luar, sistem bintang kuno. Perintah Dewan Kedaulatan dikirim ke seluruh sistem bintang ke setiap klan dan setiap anggota sistem bintang kuno. Ini adalah kehendak alam surgawi kuno. Sudah puluhan ribu tahun dan kekuatan alam tertutup telah bangkit. Pertarungan ketiga melawan alam tertutup akan dimulai. Berbagai klan sistem bintang kuno, patuhi perintah Dewan Berdaulat untuk mewarnai alam batin dengan darah. Bab 1508, Tercela. Di Sekte Dewa Laut Awan, Ketua Tetua, Air Daois, sedang duduk di puncak gunung tertinggi di planet ini. Dia berpenampilan seperti anak kecil saat dia duduk di sana, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Ada 4 gunung di sekelilingnya. Jika seseorang melihat dari langit,
mereka akan melihat bahwa kelima gunung ini seperti 5 jari yang menembus langit. Seperti tangan raksasa yang ingin keluar dari planet ini dan menghancurkan dunia. Melihat ke langit, ekspresi Daoiswater sangat suram dan dia merasakan sedikit kegelisahan. Setelah merasakan aura Wang Lin, Daoiswater memiliki firasat buruk. Saat itu, esensi Wang Lin membuatnya sangat terkejut. Sekarang dia tahu bahwa Wang Lin telah kembali. Keterkejutan di hatinya sangat besar. Khususnya, aura yang terhormat Ling Dong dan Zhou Jin membuatnya gelisah. Dia tidak tahu yang sebenarnya, tapi dia punya dugaan. Namun, tebakan ini terlalu mengejutkan, dan bahkan dia tidak berani mempercayainya, dia tidak mau mempercayainya. Sial, keberuntungan orang ini terlalu bagus. Saya membocorkan berita tentang dia pergi ke alam luar kepada Miao Yin, tetapi dia benar-benar kembali hidup. Daoiswater memasang ekspresi mengerikan dan tangan kanannya membentuk segel. Dunia berubah warna dan awan berhamburan. Awan terbang ke arahnya dan berubah menjadi 3 burung bangau awan. Ketiga burung bangau awan ini memiliki aura yang mendominasi dan melebarkan sayapnya. Mereka berputar-putar di depan air Daois. Menatap ketiga burung bangau awan, air Daois mengatupkan giginya dan memuntahkan darah. Darah itu terbelah menjadi 3 bagian dan memasuki masing-masing awan bangau sebelum terbang ke 3 arah berbeda. Tangisan burung bangau sangat menggemparkan dan menggemparkan dunia. Mereka menghilang tanpa jejak. Melihat di mana awan bangau menghilang, air Daois merenung sejenak dan masih merasa tidak nyaman. Tangan kanannya meraih kehampaan dan awan lain terbang ke arahnya. Awan ini berubah menjadi 7 batu giok yang melayang di hadapannya. Memegang batu giok, niat membunuh muncul di mata Daoiswater. Dengan statusku sebagai ketua tetua sekte dewa, aku memanggil semua kultivator yang bersiap berperang untuk membentuk formasi penghancuran 9 surga di luar sekte dewa. Dia melambaikan tangannya dan batu giok itu menghilang. Dia mengangkat batu giok kedua. Ekspresinya menjadi ganas dan dia mengirimkan pesan perasaan ilahi. Perintah dari sekte dewa, semua sekte peringkat 7 akan segera menangkap semua anggota sekte asal. Di bawah perintahku, semua anggota sekte asal akan dibunuh, tidak ada seorang pun yang diizinkan hidup. Giok yang berisi niat membunuhnya menghilang ke dunia. Air Daois tidak berhenti di sini. Dia meraih batu giok ketiga. Mu Bingmei, orang tua ini telah membantumu menyembuhkan, membantumu memulihkan kultivasimu, dan membantu meningkatkan level kultivasimu. Aku ingin kamu membalas kebaikanku. Aku ingin kamu melahap pil itu dan keluar untuk membantuku. Dia melambaikan tangan kanannya dan batu giok ketiga menghilang. Master Sekte Penghancur Surga, datanglah menemui lelaki tua ini dan aku akan memberimu kematian. Jika kamu tidak datang, Sekte Penghancur Surga akan musnah. Giok keempat menyatu dengan dunia. Tai Eluo, sebagai Raja Binatang Buas, kamu telah mengambil wujud manusia. Anda disegel bertahun-tahun yang lalu. Aku bisa melepaskan segel yang diberikan penguasa alam tertutup padamu, tapi kamu harus membunuh seseorang. Batu giok kelima runtuh dan menyatu dengan kehampaan dengan perak dari kehendak air Daois. Setelah Daoiswater mengirimkan 5 pesanan berturut-turut, kegelisahannya sedikit hilang. Namun, dia masih merasa tidak nyaman dan meraih batu giok ke-6. Sesaat kemudian, niat membunuh muncul di matanya. Cloud Sea, Sungai Panggil, Alheaven, dan Aliansi.
Orang tua ini adalah kepala tetua dari sekte dewa dan pelayan penguasa alam tertutup. Selama puluhan ribu tahun, saya telah menjaga sekte dewa, dan saya telah mencapai prestasi besar dalam perang kedua melawan alam luar. Hari ini, lelaki tua ini menerima berita akurat bahwa seorang penggarap dari aliansi bernama Wang Lin adalah pion penguasa alam luar. Orang ini tersembunyi dengan baik dan juga telah memperoleh harta karun tuanku dari alam surgawi kuno, manik penentang surga. Dia telah menyihir sekte iblis, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari orang tua ini. Dia telah kembali dari alam luar dengan tujuan mengacaukan alam batin dan merupakan mata-mata bagi pasukan penyerang. Hari ini, lelaki tua ini mengeluarkan perintah alam tertutup untuk tuanku. Semua kultivator di alam batin harus membunuh orang ini. Orang yang membunuhnya bisa mendapatkan manik penentang surga. Orang yang membunuhnya akan menyelesaikan bencana di alam batinku. Orang yang membunuh orang ini akan menjadi master sekte dari sekte dewaku. Orang yang membunuh orang ini dapat menjadikan orang tua ini sebagai budak selama 1000 tahun. Daois Water memasang ekspresi mengerikan dan melambaikan tangannya. Giok berisi pesan gilanya terbang dan menghilang di antara bintang-bintang. Kamu ingin membunuhku, bajingan kecil. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Daois Water mengambil batu giok ketujuh dan mengirimkan pesan perasaan ilahi terakhir. Surga kuno, sisa jiwa tuanku telah memperkirakan bahwa alam luar akan segera menyerang, tetapi alam tertutup tidak memiliki kekuatan yang cukup. Saya khawatir kita akan kesulitan untuk menolaknya. Menghadapi bahaya ini, kuharap langit kuno akan turun. Air Daois membentuk segel dan mengeluarkan seteguk darah. Dia melambaikan tangan kanannya dan darahnya berubah menjadi tanda berwarna darah. Giok ini mengeluarkan semburan cahaya darah dan menyerbu ke langit. Saat cahaya darah menyala, seluruh langit terselubung di dalamnya. Bahkan bumi pun ditutupi oleh cahaya berwarna darah ini. Sebuah pusaran raksasa samar-samar muncul di langit berwarna darah. Tampaknya mengarah ke dunia lain. Daois Water berlutut dan mengangkat tangannya untuk menjangkau langit. Ruang penyimpanannya muncul, dan dalam sekejap, cangkang kura-kura muncul di tangannya. Cangkang kura-kura ini mengandung aura kuno dan dipenuhi dengan energi spiritual surgawi yang sangat padat. Kura-kura ini adalah tanda identitas saya. Saya adalah hamba penguasa alam tertutup. Surgawi kuno, silakan turun dan berikan harta karun. Daois Water berlutut di tanah sambil mengangkat cangkang kura-kura. Raungan datang dari langit berwarna darah dan tatapan muncul dari pusaran. Ia perlahan menatap cangkang kura-kura yang diangkat oleh air Daois. Penggarap alam bawah, kura-kura ini memang merupakan harta karun dari penguasa alam tertutup. Aku akan memberimu harta karun. Ambil ini dan gabungkan dengan formasi penyegel alam dan itu bisa menghentikan invasi selama 100 tahun. 100 tahun seharusnya cukup untuk membangunkan beberapa utusan, jadi tidak akan ada masalah. Saat kata-kata agung datang dari pusaran di dalam darah langit, harta karun emas turun. Ini adalah bel emas. Saat turun, suara bel berbunyi bergema di langit. Ingat, sangat penting untuk mengintegrasikan ini dengan formasi penyegel alam untuk menunda selama 100 tahun. Selama 100 tahun ini, alam surgawi kuno akan tersegel sepenuhnya dan tidak memberi Anda bantuan apapun. Lonceng perlahan tiba di depan air Daois. Daois Water melambaikan tangannya dan lonceng emas tiba di hadapannya. Dia mengungkapkan ekspresi ekstasi saat dia meraih bel.
Gemuruh menggelegar bergema di benaknya dan dia membentuk koneksi dengan bel ini. Warna darah di langit berangsur-angsur menghilang dan langit perlahan kembali normal. Dia menyeringai dan berdiri dan bergumam, benda yang ditinggalkan benda tua itu pasti berguna. Dengan harta karun dari alam surgawi kuno, saya ingin melihat bagaimana Wang Lin dapat membunuh saya. Setelah saya membunuh Wang Lin, saya dapat menukarkan bel ini dengan Alan yang besar. Penguasa akan memberiku Joss Flames yang tak terbatas. Adapun menggabungkan bel dengan formasi penyegel alam terhenti selama 100 tahun, Air Daois tidak pernah bermaksud melakukan hal seperti itu. Di sistem bintang Sungai Panggil di bawah alam surgawi petir, ada pusaran besar. Pusaran ini sudah ada sejak lama dan merupakan tanah terlarang di Sungai Panggil. Setiap kultivator yang mendekat akan tersedot dan terjebak di dalam. Jauh di dalam pusaran, ada sebuah planet budidaya. Planet ini tidak besar dan seluruhnya berwarna hitam. Ada banyak sekali rawa di planet ini, dan dipenuhi dengan gas beracun. Seluruh planet ini berupa rawa dan lumpur, dan jauh di dalam planet itu duduklah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Orang tua ini memiliki ekspresi yang mengerikan dan ada banyak benjolan beracun di wajahnya. Jejak gas hitam muncul dari rawa dan dihirup oleh lelaki tua ini. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Pada saat ini, asap muncul di hadapannya dan berubah menjadi awan bangau. Memanggil rekan kultivator Zoude. Saya bersedia memberi Anda roh Dao peringkat 6 jika Anda membantu saya sekali. Suara Daois Water datang dari Cloud Crane dan bergema di dalam planet. Mata lelaki tua berbaju hitam itu berbinar. Dia mengangkat tangannya dan meraih awan derek, lalu dia mulai merenung. Air Daois selalu pelit. Untuk memberikan orang tua ini roh Dao peringkat 6 untuk membantu, aku bertanya-tanya musuh macam apa yang dia temui, membantu sekali, baik-baik saja. Di Sungai Panggil, di planet setengah terbengkalai di salah satu ibu kota fana, terdapat pegadaian, dan pemiliknya adalah seorang pria paruh baya yang tampak lembut. Meskipun dia terlihat lembut, semua orang tahu bahwa pria paruh baya ini akan menawar setiap sen. Pada hari ini, dia sedang duduk di dalam pegadaian sambil memegang batu giok di tangannya. Sambil memperhatikannya dengan cermat, dia dengan cermat mengamati orang yang datang untuk menjual. Pria paruh baya itu memutar matanya dan dengan malu-malu berkata, "Ini bukan batu giok yang bagus." Penjaga toko, ini, pria paruh baya itu mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah dan dia melihat keluar. 12 keping perak. Mata pria paruh baya itu berbinar dan dia mengeluarkan 12 keping perak untuk diserahkan kepada pelanggan yang terkejut. Setelah dia pergi, dia menunjuk ke udara. Seekor bangau awan muncul di hadapannya. Memanggil rekan penggarap Master Cloud Edge. Aku akan memberimu mantra penghenti penguasa alam tertutup jika kamu membantuku sekali. Suara Daois Water bergema di benak pria paruh baya itu. Mata pria itu berbinar saat dia mengusap dagunya dan mulai merenung. Hentikan mantranya, menarik, menarik. Bab 1509, Pertempuran ini. Di wilayah peringkat 9 Lautan Awan, Sekte Hantu. Sekte Hantu sangat misterius di dalam Lautan Awan, dan murid-murid mereka jarang keluar. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang berkultivasi dengan pintu tertutup di dalam Sekte Hantu. Orang tua ini mengenakan jubah hijau, ekspresinya suram,
dan dia dikelilingi oleh api hantu. Ini membuatnya tampak sangat murung. Saat dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depan. Asap muncul dan berubah menjadi awan bangau. Kekosongan besar sekte hantu, saya bersedia memberikan 500 juta murid yin dan yang kepada sekte iblis jika Anda bertindak sekali. Pada saat yang sama, batu giok ke-6 Daoist Water memicu gelombang mengerikan di dalam alam batin. Semua pembudidaya kuat di sistem bintang 4 yang bersiap untuk pertempuran menerima informasi di batu giok. Ada yang familiar dengan namanya dan ada pula yang baru pertama kali mendengarnya, namun namanya langsung menyebar ke seluruh alam batin. Manik penentang surga telah muncul kembali. Hal ini cukup membuat siapapun yang mengetahuinya menjadi gila. Pada saat kritis persiapan perang ini, air Daoist telah menggerakkan hati semua orang. Siapa yang bisa terus mempersiapkan perang? Meskipun kebanyakan orang tidak tahu tentang manik penentang surga, 3 hal lainnya yang dijanjikan oleh air Daoist sudah cukup untuk menggerakkan mereka. Kata-kata Daoist Water dipenuhi dengan kebenaran. Wang Lin adalah anjing dari alam luar, jadi membunuhnya adalah hal yang benar. Pesan itu juga memuat penampilan Wang Lin. Meskipun itu berasal dari ratusan tahun yang lalu, itu sudah cukup bagi orang lain untuk mengenalinya. Sangat sedikit orang yang mengenal Wang Lin. Ketidakpercayaan segelintir orang tidak berarti apa-apa terhadap gerakan ini. Di sistem bintang Sungai Panggil, di sebuah planet yang penuh dengan energi spiritual, terdapat sebuah gunung yang menembus awan. Di puncak gunung duduk seorang wanita berbaju ungu. Tubuhnya ilusi dan Anda tidak dapat melihat penampilannya. Rambutnya yang seperti sutra menjulur ke pinggangnya dan tersebar ke bawah. Dia awalnya menutup matanya, tetapi pada saat ini, dia perlahan membuka matanya. Matanya seterang bintang, tapi ada sedikit kesuraman di dalamnya. Wang Lin, pion penguasa. Di Sungai Panggil, ada seorang pria mengenakan pakaian hijau bergerak melintasi bintang-bintang. Dia terlihat malas dan dia menguap. Dia bergumam sambil bergerak. Benda yang disebutkan oleh paman guru itu seharusnya ada di Sungai Pemanggilan, tapi di mana tepatnya benda itu? Tepat pada saat ini, ekspresi pria parubaya itu berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Wajahnya, bukankah ini Wang Lin, anak kecil di masa lalu? Menarik. Di sistem bintang aliansi, di alam surgawi hujan yang tersegel, King Lin membuka matanya. Setelah merenung sejenak, dia dengan hati-hati mengingat waktunya bersama Wang Lin. Setelah sekian lama, ada sedikit rasa dingin di matanya dan tangan kanannya terulur. Alam surgawi hujan bergemuruh dan tetesan hujan berkumpul menuju King Lin. Segera, mereka mengembun menjadi tanda yang terbuat dari hujan. Adegan ini mengganggu si Tunan. Saat dia membuka matanya, dia sepertinya mendengar sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dipenuhi amarah. Sial, bajingan macam apa yang berani mengatakan kakakku adalah mata-mata. Orang tua ini memberinya manik penentang surga, bukankah itu berarti aku juga seorang mata-mata? Mana yang berani mengatakan ini? Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Si Tunan berdiri dengan marah. Tatapan King Lin menyapu si Tunan dan dia berteriak, duduk. Guru akan menangani ini. Juga, air Daoist itu bukanlah bajingan, dia adalah budak guruku. Si Tunan menatap King Lin, tapi dia tidak terguncang oleh kata-kata King Lin tetapi mencibir. Meskipun kamu adalah guruku, dia
Dalah saudaraku, saya tahu segalanya tentang dia. Saya membantunya melangkah ke jalur kultivasi. Dia membantu membangunkanmu dan kamu masih tidak percaya padanya. Bukannya guru tidak percaya, tapi penguasa itu, King Lin memasang ekspresi yang rumit, dan setelah hening beberapa saat, dia mengirimkan pesan perasaan ilahi dalam tanda hujan. Wang Lin adalah muridku. Siapa yang berani menyakitinya? Perasaan ilahi ini menyebar dari alam surgawi hujan dan menyebar ke seluruh aliansi. Itu terus menyebar tanpa henti. Di lautan awan, di lembah tempat pria berbaju merah berada, Tuan Lu Fu juga ada di sana. Dia dengan hormat berdiri di sana bersama orang-orang dari Sekte Iblis. Pria berbaju merah dengan cermat mendengarkan guru Lu Fu. Meski dia tenang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Alam 7 warna yang bagus. Sungguh penguasa yang baik. Namun, pada saat ini, semua orang di lembah mendengar pesan perasaan ilahi dari Sekte Dewa yang telah menyebar ke seluruh alam batin. Mustahil. Wang Lin tidak akan pernah menjadi pion penguasa. Saat itu, penguasa alam tertutup secara pribadi mengatakan untuk membiarkan Wang Lin memimpin alam batin untuk melawan invasi. Ekspresi Master Lu Fu dan Master Sekte dari Sekte Iblis tiba-tiba berubah. Rasa dingin di mata pria berbaju merah menjadi lebih kuat dan dia menunjukkan senyuman. Saya, Tuan Hong San, tidak ingin menyia-nyiakan budidayanya sebelum perang, tapi karena dia mendekati kematian. Pria berbaju merah melihat ke kejauhan, dan rasa dingin di matanya perlahan digantikan oleh kekaguman. Karena anak kecil itu telah pergi sendiri, mari kita lihat seberapa bagus penilaian penguasa alam tertutup, bagaimanapun juga, itu urusan internal mereka sendiri. Di wilayah peringkat 7 lautan awan, cabang-cabang Sekte Dewa menyerang Sekte asal yang telah hidup damai selama ratusan tahun. Sekte asal tidak bisa menolak sama sekali dan segera semua anggotanya ditangkap. Mereka dengan cepat dipindahkan ke peringkat 9 Dewa Sekte. Sekte Dewa hanya perlu mengirimkan satu perintah dan murid ini akan membunuh semua orang di Sekte asal. Lu Yanfei ada di antara semua orang, tapi dia tetap diam dan sangat tenang. Dia sudah lama berspekulasi bahwa hari ini akan tiba, tapi dia tidak merasa menyesal. Bukan hanya dia, tapi semua orang di Sekte asal merasakan hal yang sama. Tanpa Lu Zihao atau tanpa Wang Lin, tidak akan ada Sekte asal hari ini. Di dalam Sekte penghancur surga, Master Sekte menyeret tubuh lamanya keluar dan melihat Sekte tersebut dengan ekspresi yang rumit. Kemudian dia perlahan-lahan menjadi tenang dan terbang menuju Sekte Dewa. Di dalam Sekte Dewa, Mu Bingmei membuka matanya di dalam formasi. Dia kemudian melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Sebuah pil muncul di tangannya. Daoist Water telah membantunya memulihkan budidayanya ratusan tahun yang lalu, tetapi harga yang harus dibayar adalah meminum pil ini pada waktu yang tepat. Mu Bingmei selalu menepati janjinya. Dia melihat pil itu untuk waktu yang sangat lama. Di bawah perintah air Daoist, para murid Sekte Dewa dengan cepat berkumpul menuju Sekte Dewa. Semua susunan transfer dibuka agar mereka dapat kembali dalam waktu singkat. Lebih dari 10.000 murid telah berkumpul. 10.000 murid ini berkumpul dan mulai membentuk formasi penghancuran 9 surga yang awalnya dipersiapkan untuk pertempuran melawan alam luar. Di Cloud Star System, Wang Lin bergerak maju dengan rasa dingin yang mengerikan di matanya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Daoist Water, tapi dia telah dengan jelas mendengar pesan indera ilahi di batu giok ke-6.
Wang Lin merenung saat dia bergerak, dan niat membunuh yang menumpuk di dalam dirinya menjadi semakin kuat. Saat dia bergerak maju, niat membunuhnya hampir menjadi padat dan berubah menjadi beku. Awalnya lebar es hanya 10.000 kaki. Bahkan kabut di sekelilingnya pecah dan membeku. Setelah membunuh air Daois, aku akan mendapatkan kedamaian. Wang Lin melangkah maju sambil tetap tenang. Namun, ada badai yang mengguncang surga yang tersembunyi di balik ketenangan ini. Dia harus membunuh air Daois. Tidak ada niat untuk memurnikannya menjadi salep. Beberapa orang tidak layak menjadi budak, mereka hanya bisa dibunuh. Segala sesuatu yang terjadi dan segala sesuatu yang telah dilakukan Li Qianmei untuknya, semuanya disebabkan oleh air Daois. Jika dia tidak mengejar manik penentang surga milik Wang Lin, semua hal itu tidak akan terjadi. Saat Wang Lin bergerak maju, niat membunuh yang datang dari tubuhnya sangat mengerikan. Area es seluas 10.000 kaki telah menjadi 100.000 kaki. Semua kabut yang mendekatinya berubah menjadi es. Melihat dari jauh, kemanapun Wang Lin lewat berubah menjadi dunia es. Dia tidak memiliki sari air, jadi dia tidak bisa membentuk es asli. Namun, dia mempunyai hati seorang pembunuh dan keinginan untuk membalas dendam. Dalam hidupnya, dia selalu berpegang pada prinsip bahwa selama orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka, tetapi jika mereka menyinggung perasaannya, dia akan membunuh mereka. Sama seperti 9 tetes darah yang telah dia kental di hadapan Guru Lu Fu, 9 tetes darah itu mengandung prinsip hidup Wang Lin. Dia bukanlah seorang pria terhormat atau penjahat yang tidak tahu malu. Dia tidak lugas dan jujur, dia juga tidak jahat dan tercela. Dia adalah Wang Lin, dan dia hanya berharap untuk tidak melakukan apapun yang tidak dapat dia jalani di dunia ini. Jika ada yang berani menentang prinsip itu, maka dia akan membunuh. Membunuh. Saat dia bergerak melewati lautan awan, embun beku terus meluas hingga mencapai ketinggian 50.000 kaki, lebar 100.000 kaki. Es ada di mana-mana, membekukan sistem bintang. Wang Lin menyerbu menuju kedalaman laut awan, tempat peringkat 9 dewa sekte berada. Saat dia menyerang, niat membunuh Wang Lin mengalami perubahan yang aneh. Perubahan ini terjadi tanpa disadari dan tidak ada yang tahu bagaimana perubahannya. Perubahan ini menyebabkan sepotong esensi muncul di dalam niat membunuhnya. Esensi pembantaian. Segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi esensi, tetapi esensi pembantaian sangat sulit untuk dibentuk. Bukan hanya membunuh banyak orang, perubahan aneh yang diperlukan adalah sesuatu yang masih belum dipahami oleh orang lain. Saat Wang Lin melangkah maju, dia bergerak semakin cepat. Suara retakan bergema saat dia membekukan segalanya dan memasuki kedalaman lautan awan. Wilayah peringkat 9. Dengan satu langkah, seluruh kabut di wilayah peringkat 9 bergemuruh dan berubah menjadi es. Tubuh Wang Lin muncul di luar sekte dewa. Air Daois. Suara dinginnya sangat menggetarkan dan menyebar ke seluruh lautan awan seperti guntur. Kamu telah berkolusi dengan alam luar dan memberontak melawan tuanmu. Saat itu, penguasa alam tertutup tidak tega membunuhmu, tapi aku datang ke sini atas perintah penguasa alam tertutup untuk membunuh budaknya atas namanya. Suara Wang Lin seperti kekuatan surga dan mengguncang dunia. Pertarungan ini membuat terlalu banyak orang menonton. Pertempuran ini membuat indera ilahi dari para kultivator kuat yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan,
dan keinginan dari banyak kultivator langkah ketiga pun tiba. Pertarungan ini akan membuat Wang Lin terkenal di alam batin. Bab 1510, Kemuliaan Lautan Awan. Suaranya menyapu sekte dewa dan ke telinga ribuan penggarap di dalam formasi penghancuran 9 surga. Para pembudidaya ini belum selesai menempatkan formasi. Mereka bergegas ke sini setelah menerima pesanan, tapi Wang Lin terlalu cepat. Formasinya baru selesai 30%. Dia berkolusi dengan alam luar. Memberontak melawan tuanmu. Suara Wang Lin dipenuhi dengan tekanan yang menyebabkan para penggarap itu merenung. Saat suara itu bergema melintasi bintang-bintang, suara itu terdengar jelas oleh semua penggarap kuat yang mengamati pertarungan ini. Saya datang ke sini atas perintah penguasa alam tertutup untuk membunuh budaknya atas namanya. Ketika berbagai kultivator kuat mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Kamu penuh omong kosong. Formasi penghancuran 9 surga, hancurkan pion penguasa ini. Suara Daoiswater menerobos seperti anak panah menuju pikiran Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia mendengus dingin. Mendengusnya menghilangkan pedang tak kasat mata yang dikirim oleh Daoiswater, dan Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya pada saat yang bersamaan. Ada kilatan cahaya darah yang tidak terdeteksi oleh siapapun. Lalu Wang Lin melangkah menuju sekte dewa. Dia sedang berjalan menuju puncak lautan awan untuk melawan kultivator air Daois tahap ketiga. Di belakangnya, suara retakan balok es yang mengerikan mengelilingi area tersebut. Kabut yang membeku tampak sangat mengejutkan dari jauh. Kabut beku mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini keluar dari kabut beku dan menyatu dengan tubuh Wang Lin untuk menciptakan sepotong esensi pembantaian. Esensi pembantaian inilah yang membuat Wang Lin tampak seperti dewa pembantaian. Saat esensi pembantaian ini muncul, itu mengejutkan semua pembudidaya kuat di sistem bintang 4. Hal ini terutama berlaku untuk air Daois. Ketika dia merasakan sepotong esensi pembantaian itu, wajahnya menjadi sangat suram dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Esensi lainnya, dia sudah memiliki cukup banyak esensi, tetapi sekarang dia memiliki lebih banyak lagi. Dan inilah esensi pembantaian. Ini adalah esensi pembantaian yang bahkan penguasa alam tertutup pun tidak dapat memahaminya. Tapi terus kenapa? Ekspresi Daoiswater mengerikan dan ada kegilaan di matanya. Dia mengepalkan bel emas di tangannya dan mendongak sambil mencibir. Wang Lin maju selangkah. Puluhan ribu pembudidaya yang mempersiapkan formasi penghancuran 9 surga terpengaruh oleh tekanan niat pertempuran ini. Ekspresi mereka berubah dan mereka terpaksa mundur. Mereka harus mundur, karena langkah Wang Lin seakan menginjak pikiran mereka selaras dengan detak jantung mereka. Akibatnya, satu langkah menyebabkan para penggarap tersebut gemetar. Dada mereka terasa pengap dan energi asal mereka berputar tak terkendali. Seolah-olah daging dan jiwa asal mereka akan hancur jika mereka tidak melakukan ini. Seolah-olah Wang Lin bukan lagi seorang kultivator tetapi dewa iblis yang kembali dari zaman kuno. Dewa iblis yang membantai para dewa. Segala sesuatu yang telah disiapkan oleh Daoiswater mengingatkan Wang Lin pada masa lalu. Saat itu, di lautan awan, Wang Lin telah menggunakan jiwa yang maha melihat untuk melakukan serangkaian prediksi dan persiapan untuk berjuang bertahan dari kekuatan surga yaitu air Daois. Namun, hari ini situasinya telah berbalik sepenuhnya. Pada saat ini,
Wang Lin adalah kekuatan surga dan air Daois adalah orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Permusuhanku dengan Daois Water tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Meninggalkan, Wang Lin melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya, puluhan ribu petani terpaksa mundur beberapa langkah. Kekuatan satu orang yang menggunakan lapisan kabut beku tak berujung dan esensi pembantaian mampu memaksa puluhan ribu orang mundur. Membunuh. Kita tidak bisa membiarkan orang ini memasuki Sekte Dewa. Perintah Sekte Dewa adalah bertahan sampai mati. Kultivator seperti kami tidak takut mati. Para pembudidaya berwajah pucat terpaksa mundur. Sekte Dewa ada di belakang mereka, itu adalah hidup mereka dan alasan mereka berkultivasi. Selama puluhan ribu tahun terakhir, posisi Sekte Dewa adalah sesuatu yang dihormati dan rela diperjuangkan oleh para penggarap lautan awan. Niat Daois Water adalah membiarkan mereka mati. Membiarkan mereka mati di tangan Wang Lin, yang akan membangkitkan kemarahan semua pembudidaya laut awan dan kesedihan sistem 3 bintang lainnya. Menggunakan kematian mereka untuk mendapatkan pahala lain bagi alam luar. Di bawah kekuatan ketakutan dan kemuliaan, puluhan ribu kultivator ini menunjukkan martabat alam batin. Mereka menekan rasa takut mereka dan memilih kemuliaan. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Raungan ini menyebar dalam gelombang ketika puluhan ribu petani mengeluarkan seruan paling keras dalam hidup mereka. Ini adalah tekad mereka untuk melindungi lautan awan dan Sekte Dewa sampai mati. Suara ini mampu menggetarkan pikiran siapapun yang mendengarnya dan membuat jiwanya gemetar. Di bawah suara kemuliaan, puluhan ribu pembudidaya ini tampaknya menjadi gila dan menyerang ke depan. Mereka mulai mengaktifkan formasi penghancuran 9 surga yang tidak lengkap. Mereka menggunakan darah dan daging mereka untuk mempertahankan kejayaan Sekte Dewa. Menyedihkan namun terhormat, Wang Lin tergerak saat dia melihat para pembudidaya Cloud Sea menyerangnya. Ada beberapa yang pernah dia temui di masa lalu, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Para pembudidaya ini berada pada tingkat budidaya yang berbeda, memiliki domain berbeda, dan berasal dari sekte berbeda. Namun, mereka memiliki darah lautan awan dan keyakinan yang sama. Mereka adalah kultivator Cloud Sea sejati dalam hidup dan mati. Apa yang mereka jaga bukanlah air Daois, tapi Sekte Dewa. Mereka tidak tahu betapa berbahayanya air Daois. Mereka hanya tahu bahwa Sekte Dewa telah mengirimkan perintah untuk tidak mengizinkan Wang Lin masuk. Kemuliaan bagi lautan awan. Ini adalah kemuliaan semua kultivator di lautan awan. Di bawah kejayaan ini, bahkan kultivator langkah ketiga, bahkan Wang Lin, harus mundur. Dia bisa melambaikan tangannya dan membunuh mereka semua dengan api etiril, tapi bagaimana dia bisa menyerang sekarang? Di bawah kejayaan ini, puluhan ribu kultivator ini menjadi semakin gila saat mereka menyerbu Wang Lin, memaksanya mundur sekali lagi. Ketika dia melihat mereka, dia teringat akan apa yang dia lihat di alam 7 warna. Makhluk surgawi di masa lalu yang menyerang formasi penyegel alam, berjuang seperti jiwa yang gigih. Pada saat ini, para penggarap kuat dari keempat sistem bintang dan beberapa penggarap langkah ketiga semuanya melihat ini. Mereka mendengar suara Cloud Sea Star System. Suara ini cukup untuk menginspirasi hati seseorang, cukup untuk membuat para penggarap sistem 3 bintang yang tersisa merasakan kemuliaan yang sama.
Apakah air Daois benar-benar berusaha menghancurkan jantung Dao alam batin dan mengganggu persiapan perang? Hal ini telah menyulut semangat juang mereka dan membawa kejayaan dalam melindungi tanah air mereka. Bahkan Daois Water terkesima dengan ini. Dia tidak pernah menyangka perubahan mengejutkan seperti itu akan terjadi. Dia telah meremehkan para penggarap laut awan, kejayaan mereka. Air Daois, kamu pantas mati. Wang Lin mundur dengan niat membunuh di matanya. Kaki kanannya melangkah mundur lalu melangkah maju. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Tidak ingin memaksakan diri dan melukai dirinya sendiri, dia mengaum. Raungan ini bukan ditujukan kepada puluhan penggarap ini, namun orang yang berada di balik semua itu, air Daois. Hentikan mantranya, berhenti. Dunia bergetar. Pergerakan para penggarap, pergerakan bintang-bintang, pergerakan dunia, dan pergerakan formasi semuanya berhenti pada saat ini. Itu tidak hanya menghentikan tubuh mereka tetapi juga jiwa mereka. Menghadapi kejayaan lautan awan, perubahan misterius terjadi pada mantra berhenti Wang Lin. Perubahan ini muncul karena puluhan ribu petani dan keinginan Wang Lin untuk tidak membunuh mereka. Wang Lin tidak sepenuhnya memahami hal ini, tapi mantra stopnya telah berubah dari menghentikan tubuh menjadi menghentikan jiwa. Hanya dengan memiliki dewa seseorang dapat menghentikan dunia. Dewa ini bukanlah dewa atau jiwa melainkan sejenis kehendak. Surat wasiat ini hanya bisa dijelaskan dengan kata dewa. Sebelumnya, Wang Lin tidak memiliki dewa ini, atau lebih tepatnya dia tidak memiliki banyak dewa. Namun, setelah menyaksikan puluhan ribu kultivator ini meledak dengan kekuatan, dia memperoleh pencerahan. Satu kata untuk menghentikan tubuh, satu kata untuk menghentikan jiwa. Dunia itu sendiri berhenti. Hanya kemuliaan yang terus ada di bintang-bintang yang tak terbatas. Saat puluhan ribu orang ini membeku, Wang Lin melangkah maju dan melambaikan tangannya. Dia memindahkan mereka dengan paksa, tapi dia tidak melukai mereka sama sekali. Mereka terhormat. Dunia bergetar. Wang Lin telah menyingkirkan puluhan ribu kultivator, tetapi dia tidak bisa menghilangkan kejayaannya. Dia menerobosnya menuju planet Sekte Dewa, tempat air Daois berada. Daois Water, apakah kamu berani bertarung denganku secara adil? Planet Dewa Sekte bergetar dan bumi runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul ketika Wang Lin melangkah ke planet ini. Kemunculannya menyebabkan kabut beku melolong, dan suara retakan terus berlanjut. Es menyebar ke segala arah dan mengelilingi seluruh area. Di bawah es ini, tatapan Wang Lin tertuju pada air Daois, yang sedang duduk di salah satu dari 5 puncak. Anak kecil Wang Lin, suara Daois Water menembus dunia. Lihat di mana mereka berada. Daois Water menunjuk ke langit dan meraung. Dunia bergemuruh dan kekosongan antara terdistorsi hingga sebuah gambar muncul. Dalam gambar ini, orang-orang dari sekte asal dikelilingi oleh beberapa pembudidaya berpakaian hitam di sebuah baskom. Di atas cekungan itu ada gunung besar yang memancarkan gelombang cahaya. Sepertinya itu bisa menghancurkan dan membunuh semua orang kapan saja. Mereka akan mati karena kamu. Saya ingin melihat apakah cacat akan muncul di hati Dao Anda. Daois Water tertawa liar dan melambaikan tangannya. Apakah kamu memenuhi syarat? Wang Lin tetap tenang seolah dia sudah menduga semua ini. Daois Water terkejut sesaat, dan perubahan mendadak terjadi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini.
Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.